warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deriani SPD. Saya adalah guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 3 1 Atap Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, angkatan 3 di LPTK Universitas Labuhan Batu. Pada hari ini, Senin tanggal 22 Januari tahun 2024, saya akan melaksanakan UKIN secara luring di sekolah saya SMP Negeri 3 1 Atap Panai Tengah pada materi ekologi dan keanekaragaman hayati. Berikut ini UKIN saya, selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Jadi seperti biasa dulu biar lebih semangat. Dan siapa yang sudah dikerjain maju. Yang lain berdiri. Indonesia 1 2 3 ya. Indonesia tanah air merah, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahirnya, dibuai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Baiknya kita berdoa, ilmu yang kita dapatkan lebih bermanfaat. Kepada semua kelas silakan maju. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, teman-teman kita berdua menurut akan masing-masing berdua dulu. Berdua selesai. Mulai pelajaran di bawah dulu ya. Siapa yang akan soal ini? Ayo. Berarti hadir semua ya. Ayo. Ya. Oke, masih ingat dengan pelajaran kita semalam? Masih, Bu. Yaitu tentang makhluk Hidup. Ada berapa makhluk hidup? 3. Ya, yaitu apa saja? Manusia, hewan, tumbuhan. Dan tumbuhan. Jadi sekarang pelajaran kita tentang judulnya ada. Bagus. Jadi ekologi adalah ini yang mempelajari tentang Interaksi makhluk hidup. ya interaksi makhluk hidup. Kemudian ada di situ kata keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati? Ada yang tahu? Sumiati, apa itu keanekaragaman hayati? Penelitian menurut konvensi ini adalah keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman sebuah sumber, termasuk diantaranya daratan, hewan dan ekosistem, perairan. Pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis pengaruh manusia terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati. Kemudian, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya konservasi keanekaragaman hayati. Seterusnya, peserta didik mampu merancang salah satu kegiatan konservasi sederhana. Jadi kamu nanti harus bisa merancang ya. Kemudian peserta didik mampu membuat produk sebagai salah
Kemudian coba perhatikan gambar yang kedua. Gambar apa itu? Asap pabrik. Apa yang disebabkan dari asap pabrik? Pencemaran udara. Jadi udara yang kita hidup itu tidak bagus lagi kan? Kemudian, ini baru terjadi di daerah kita. Fotonya pun masih foto sekolah kita kan? Tahu apa itu? Apa? Banjir. Kenapa bisa terjadi banjir? Salah satunya termasuk penebangan pohon liar. Jadi tidak ada lagi yang menonton air kan? Akibatnya terjadi banjir. Gambar selanjutnya coba perhatikan. Iya, timbunan sampah. Ini masuk ke dalam pencemaran udara. Lingkungan kita menjadi kotor. Jadi ini gambar. Kamu perhatikan gambar. Ada berapa gambar tadi yang kita tentukan? Ada 4. Jadi dari yang 4 gambar ini, Ibu mau kamu mencari apa upaya untuk melestarikan lingkungan kita ini. Terserah mau gambar yang mana kamu pilih. Boleh tentang sampah, boleh tentang banjir, boleh tentang polusi udara, boleh juga tentang penebangan pohon. Apa kira-kira solusinya agar tidak terjadi pencemaran lingkungan? Jadi sebelum itu Ibu bagikan LKPD-nya. Kamu isi nanti. Semalam udah dibilang kan? Udah disediakan produk apa saja? Udah, Bu. Nanti dikerjakan langsung ya. Ini LKPD-nya. Oh, dibagi dulu kelompoknya. Kelompoknya dibagi dia tuh aja mejanya. Mana kelompoknya? Ada kelompoknya udah kan? Ada, Bu. Dibagi kelompoknya. Mana kelompoknya? Udah ditentukan produknya. Jadi nanti bagi LKPD ini kamu isi apa saja alat dan bahannya. Kemudian juga kenapa itu kamu memilihnya ya. Nah, isi sini nanti ya. Udah. Udah 1 orang aja yang isi LKPD, yang lainnya boleh menentukan apa yang mau dibuat. Udah boleh dikerjakan produknya. Apa? Udah ditentukan kan? Udah keluarkan, boleh dikerjakan. Udah sebagian mengerjakan LKPD boleh.
Tiga ya, bagaimana hasilnya? Udah. Rapikan alatnya, Rapikan alatnya. Udah rapi. Udah puas dengan hasilnya? Udah bisa kita mulai? Udah, sebelum presentasi kita ice breathing dulu. Udah bisa kita mulai? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, udah semangat ya, udah selesai tepuk tangannya. Udah, kita hasilnya dari kelompok 1. Di bawah produknya. Mana kelompok 1? Oke, silakan maju semua. Dari udah, yang bagus. Siapa pembicara? Oke. Mana siapa? Udah bisa kita mulai? Oke, silakan. Yang lain dengarkan. Selamat siang semuanya. Siap. Kami dari kelompok 1 akan Diam aja. minuman plastik dan sedotan plastik karena gelas minuman plastik dan sedotan adalah limbah. Jadi kami mengubahnya menjadi vas bunga dan hiasan dinding untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Udah, bagaimana presentasinya? Bagus. Ada yang ingin bertanya dari hasil prestasinya maupun dari produknya? Dipersilakan. Oke, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Berdiri aja biar dengar orang ini. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Selain membuat tas bunga, apakah ada kerajinan tangan yang bisa kita buat dari gelas minuman? Ya, tentu ada, sangat banyak. Selainnya satu, tempat pensil, tempat kertas, selain seperti ini banyak lagi dan tentu sedotan banyak hiasan bunga dan lainnya. Udah ada lagi yang bertanya? Ada? Nggak ada? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Biarkan aja di sini dulu produknya ya. Sudah selesai. Selamat siang teman-teman. Siap. Kami dari kelompok 2 membuat kerajinan bahan dari limbah. Bahan limbah dari limbah, yaitu tempat pensil, alat yang hanya es krim bekas, botol atau bekas, lem dingin, lampu, cat minyak, buat dan kayu. Alasan kami membuat kotak pensil dari stik es krim karena stik es krim termasuk limbah. Jadi kami bermaksud mengolahnya menjadi berguna untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Oke, ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ada yang bertanya? Nggak ada? Udah jelas? Udah? Udah, kamu bertanya?
kebanjiran. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama untuk menjaga kebersihan lingkungan kita agar bersih dan sehat. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh teman-teman, kami persilahkan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Udah pas? Udah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Udah, sekarang kelompok 4 dibawa produknya. Udah. Bagus. Kami dari kelompok 4 menginformasikan manfaat menanam pohon. Manfaat menanam pohon juga penting untuk menjaga kelestarian hidup hewan dan tumbuhan. Berkat pohon, ketersediaan sumber makanan bagi hewan dapat terus berlangsung dengan baik. Mulai dari buah-buahan segar hingga berbagai sayuran yang juga bisa dikonsumsi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan vitamin. Alat dan bahan untuk menanam pohon: cangkul atau sekop, pot tanaman, bibit rubia, limbah organik. Manfaat pohon rubia: daun dan batang rubia bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan tentunya menghasilkan nilai jual. Pohon rubia juga bisa mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Ada yang ingin bertanya? Oke, kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apa tujuan dari konservasi alam? Untuk menjaga dan juga melindungi kawasan wilayah agar tidak punah dan rusak. Ada lagi yang bertanya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Udah, dari 4 produk yang kamu lakukan semua bagus. Udah, ini tadi udah memanfaatkan bekas minuman kan? Nah, itu bagus untuk mengurangi limbah, dapat menjaga lingkungan tetap bersih, manfaatkan. Kemudian yang ini kelompok 2 ya? Kelompok 2 juga bagus. Ini menggunakan dari stick sama apa ini? Bagus ya. Nah, ini juga termasuk ke dalam limbah. Jadi bisa kita manfaatkan untuk tempat pensil. Jadi berguna kan? Kemudian ini kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Nah, ini poster. Nah, ini isinya buku sehat, jaga dan rawat lingkungan. Bagus. Ini tujuannya untuk mengajar agar menjaga bumi. Bagaimana cara menjaganya? Tadi telah diajarkan menanam pohon, salah satu termasuk. Kemudian jangan mencemari lingkungan. Salah satunya memanfaatkan limbah. Sambil juga kembalikan agar mengurangi pencemaran lingkungan khususnya kan. Kemudian ini dari kelompok berapa ini? Kelompok 4. Menanam pohon. Ini yang ditanam adalah pohon rumbia. Yang kita ketahui bahwa pohon rumbia ini bagus ditanam kan untuk mencegah apa ini pohon rumbia? Iya, mencegah longsor bisa. Kadang-kadang nggak longsor kan karena akar pohon rumbia ini kuat. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Udah bisa dipahami? Bisa, Bu. Apa saja upaya-upaya untuk mencegah melestarikan lingkungan? Jadi yang kamu lakukan sekarang ini termasuk tadi ya, dari upaya-upaya untuk mencegah atau menjaga lingkungan. Udah? Tadi ada lagi di luar kan yang ditanam, itu termasuk ke dalam konservasi, yaitu menanam hutan kembali atau melindungi atau melestarikan. Bagus. Tadi yang dibuat kelompok berapa itu? Iya, kelompok 4. Itu dari pohon dari tadi kita belajar kita mulai dengan doa, maka dia itu dengan doa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini lebih bermanfaat. Jangan cuma dipraktikkan di sini aja, kalau bisa praktikkan di luar kan. Tempatkan barang bekas, kemudian berlanjut menanam pohon. Udah semua maju.
kita. Gerak, gerak. Gerak, gerak. Oh ya,